Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risayana SPDGR. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Bandar Lampung dan saya mengajar di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya yaitu Ibu Sefiana SPDGR dengan tahapan pertama. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya akan melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran di dalam kelas dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Baik, bersama saya saat ini sudah ada Ibu yang cantik yaitu Ibu Sefiana. Gimana kabarnya Ibu? Baik Bu Lisa, Bu Lisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya. Perkenalkan, nama saya Sefiana SPDGR, saya guru matematika di SMPN 14 Bandar Lampung. Ibu Sefi, seperti yang sudah saya sampaikan, saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk melakukan supervisi terhadap teman sejawat. Dan tahapannya kemarin saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian dipilihlah Ibu Sefiana. Gitu ya Ibu ya? Ya, baik. Oke, baik. Baik, sebelum kita ke kelas gitu nanti ya Ibu ya, untuk observasi kita ngobrol-ngobrol atau percakapan di pra-observasi ini begitu ya Ibu ya. Oke. Nah, menurut Ibu nih di dalam percakapan kita di pra-observasi ini apa nih yang Ibu harapkan didapat dari percakapan kita ini? Iya. Saya pengen punya ide tambahan gitu, pencerahan tentang pelajaran yang nanti akan saya lakukan pada hari ini. Oke, baik. Hari ini Ibu materi apa nih yang akan disampaikan di kelas nanti? Hari ini di kelas 7 saya menyampaikan materi aljabar Bu. Oke, baik, materi aljabar ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dengan materi yang akan disampaikan di pembelajaran nanti? Ya, melalui serangkaian pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, dan koefisien. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar ini. Oke, baik. Selain tujuan yang Mbak Ibu capai tadi ya dalam pembelajaran, kira-kira ada tidak hal lain yang Ibu akan capai dalam pembelajaran ini terkait dengan perkembangan siswa mungkin begitu? Oh iya Bu, saya pengen anak saya ini yang tadinya apa ya Bu ya, nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong ya, kurang bisa pede ngomong. Saya pengen anak itu jadi lebih pede, lebih berani untuk ngomong di depan kelas gitu. Oke, jadi Ibu berharap dengan pembelajaran yang Ibu persiapkan ini dengan model discovery learning tadi ya, yaitu memfasilitasi anak untuk bisa pede begitu ya, berani gitu ya. Oke, baik. Persiapan apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan? Iya Bu, saya udah menyiapkan RPP dengan model discovery. Kemudian saya udah menyiapkan medianya dalam bentuk video pembelajaran itu. Kemudian saya sudah menyiapkan LKPD dan modul untuk mereka belajar. Oke, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa nih? Langkah-langkahnya seperti biasa ya Bu ya, ada pendahuluan dulu, nanti saya masuk, salam, berdoa dulu, kemudian ada apersepsi, saya menanyakan materi sebelumnya, kemudian saya pada isinya ya, saya menayangkan video, di mana video itu nanti menayangkan awal-awal aljabar itu, nanti saya memancing siswa untuk berpikir gitu. Kemudian setelah itu nanti akan saya bentuk kelompok belajar. Nah, kemudian mereka mengerjakan LKPD, kemudian nanti presentasi, kemudian pas bagian penutup saya mengadakan refleksi. Jadi langkah-langkahnya sudah sangat runtun begitu ya Bu ya. Nah, dengan persiapan yang saya lihat sudah cukup matang Bu ya,
Ini kira-kira ada tidak kekhawatiran Ibu ada masalah muncul dalam pembelajaran nanti? Ya, saya takutnya kalau diskusi kelompok ada yang kerjanya sendiri-sendiri. Kemudian kalau presentasi saya takutnya mereka kurang pede gitu. Udah Bu, paling itu aja yang saya khawatirkan. Jadi Ibu khawatir anak-anak nanti tidak berjalan lancar diskusinya begitu ya Bu, karena tidak bekerja sama, kemudian juga takut masih ada yang malu-malu juga begitu menyampaikan pendapat gitu ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Ibu khawatirkan tadi, kira-kira strategi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Ya, strateginya saya udah bentuk kelompok sih Bu ya, dalam bentuk, tapi saya bentuknya itu variasi Bu. Itu dari nilai materi sebelumnya saya udah bentuk yang berkemampuan rendah, sedang, tinggi, itu udah saya campur gitu ya. Semoga aja ini bisa mengantisipasi yang tadi saya itu kekurangan saya itu. Nah, kemudian saya mendorong siswa juga nanti selama pembelajaran, saya mendorong siswa gimana sih supaya siswa ini bisa aktif gitu. Oke, baik, sudah sangat baik nih. Ibu dari kekhawatiran Ibu juga sudah menemukan strategi yang akan Ibu lakukan begitu ya Bu ya. Nah, setelah strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas? Nah ya Bu, saya mau ngecek kembali Bu RPP saya gitu, tahapannya, kemudian media saya oke atau belum gitu kan. Kemudian LKPD-nya saya mau lihat lagi, sama modul ajarnya saya mau lihat lagi. Oke, baik. Semoga nanti di dalam kelas pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan ya gitu ya Bu ya, tidak ada permasalahan yang dikhawatirkan, mudah-mudahan juga tidak muncul gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih percakapan kita hari ini. Ya, sama-sama. Gimana perasaannya Bu setelah kita percakapan ini? Iya, saya jadi ada pencerahan ya Bu ya. Oke. Untuk mengajar nanti Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan percakapan kita ini betul-betul memberikan pencerahan buat Ibu gitu ya Bu ya. Baik, kita akan masuk ke kelas nanti pukul 11 gitu ya Bu ya. Saya mohon izin nanti ikut di kelas ya Bu. Iya, Terima kasih sebelumnya Ibu ini. Ya, Kita berjumpa di kelas ya Bu. Iya Bu. Baik Bu Sevi, apa kabar ini? Baik Bu, apa kabar Bu Lisa? Alhamdulillah baik. Kita berjumpa lagi ya Bu. Setelah pekan lalu saya izin ikut ke kelas mengikuti pembelajaran Ibu dalam rangka supervisi kelas gitu ya Bu ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, di percakapan pasca observasi ini, kira-kira apa nih yang diharapkan dari percakapan kita kali ini? Saya pengen evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada pertemuan sebelumnya itu yang di kelas 7J itu. Oke. Mudah-mudahan nanti kita di akhir Ibu bisa mendapatkan pencerahan Ibu ya. Oke. Sebelumnya kita refleksi sedikit ya Bu ya untuk pembelajaran Ibu kemarin. Boleh Ibu deskripsikan secara singkat pembelajaran yang dilakukan kemarin di kelas? Iya. Yang saya juga lihat sebenarnya hanya saya ingin mengulas kembali yang diingat di kemarin yang dilakukan apa saja di kelas gitu ya. Pembelajarannya sesuai dengan RPP yang saya kemarin ya Bu ya, dari mulai pembukaan kan, saya ada salam, berdoa, kemudian saya kasih persepsi dikit, kemudian pas bagian isinya, kegiatannya saya menggunakan media PowerPoint Bu untuk menjelaskan sedikit materi aljabar, kemudian nanti saya bentuk kelompok, nah, kemudian nanti tiap kelompok itu saya kasih lembar kerja, jadi mereka nanti mengisi lembar kerja itu secara berkelompok, kemudian tahap akhir mereka presentasi satu-satu setiap kelompok
dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu kekuatan atau kelebihan apa nih yang Ibu sudah lakukan di pembelajaran kemarin untuk siswa-siswa di kelas ini? Iya, kemarin itu kebetulan setiap siswa itu pegang HP semua ya Bu, tapi saya awasin dalam pengawasan saya. Nah mereka itu bisa mencari referensi ya Bu ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan di LKK itu mereka bisa cari referensinya sehingga jawaban mereka beragam, bisa cari di Google sama YouTube gitu, jadi lebih banyak sumbernya gitu ya Bu, bukan hanya textbook aja. Nah kemudian yang kedua kan saya itu menggunakan diskusi ya. Nah itu diskusi kebetulan saya bentuk kelompoknya itu berdasarkan itu nilai penilaian harian materi himpunan sebelumnya. Jadi itu saya urutin gitu, nanti yang lebih variasi gitu lah Bu ya, antara siswa yang sedang gitu. Nah pokoknya gitu. Nah itu lebih bagus, jadi bisa mereka itu bisa merangkul satu sama lain gitu. Kemudian yang ketiga itu mereka kan ada presentasi ya Bu ya. Saya lihat nih anak-anak 7J ini wah udah bisa, ternyata berani dan pede gitu Bu untuk berbicara di depan kelas, itu udah lumayan bagus gitu. Jadi menurut Ibu sudah memberikan beragam media ya, tidak hanya dari PPT, jadi Ibu juga memberikan mempersilakan anak-anak untuk melihat dari pembelajaran untuk mencari searching begitu ya Bu ya, referensi dari materinya. Kemudian juga dalam pengompokan juga Ibu sudah variatif ya, jadi kemampuannya sudah variatif, jadi mengcover teman-teman yang lainnya begitu ya Bu ya. Oke, nah saya juga sudah melihat di pembelajaran Ibu kemarin yang sangat luar biasa, sudah sangat aktif begitu ya. Dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan ini yang sudah sangat baik Ibu ya, yang saya lihat, kira-kira menurut Ibu apakah masih ada kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Iya Bu Lisa, kemarin itu mungkin salah di awal juga ya, saya mungkin saya ada PPT menjelaskan, jadi anak-anak itu malah ketergantungan sama saya, jadi malah saya yang lebih dominan daripada anak-anak gitu. Jadi mereka itu belum bisa mandiri, dikit-dikit masih tanya sama saya, dikit-dikit masih tanya sama saya, jadi belum bisa dikatakan mandiri kalian di saya itu. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi ya Bu Lisa ya, ada yang sepertinya mereka nggak paham, tapi itu antara menanya atau enggak itu mereka masih ragu-ragu, apa dia masih malu-malu gitu, takut-takut gitu sih Bu Lisa. Jadi menurut Ibu kemarin masih ada anak-anak yang malu-malu ketika mau bertanya gitu ya. Kemudian juga apa tadi Bu? Masih dominan Ibu ya, walaupun saya lihat kemarin sudah sangat aktif anak-anaknya begitu ya Bu. Nah dari permasalahan yang muncul ini tadi, yang Ibu merasa ternyata masih lebih dominan Ibu dalam pembelajaran kemarin, kemudian ada anak juga yang masih malu-malu nih gitu ya. Apa nih yang bisa Ibu persiapkan untuk pembelajaran berikutnya sehingga permasalahan ini bisa tidak muncul lagi dan bisa lebih baik lagi? Mungkin saya pengen cari model pembelajaran ya Bu Lisa, di mana yang siswa itu bisa aktif gitu loh, nggak tergantung sama saya sebagai guru gitu. Mungkin nanti dengan medianya juga saya cari media apa nih yang cocok biar siswa itu kerja di situ secara aktif gitu. Saya mereka cuma tanya ke saya itu sedikit aja gitu, jadi mereka bisa mandiri gitu, kayaknya kayak gitu. Jadi Ibu akan mencari model pembelajaran yang justru menurut anak-anak betul-betul lebih aktif, lebih mandiri untuk mencari solusinya gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin ada lagi yang lain Ibu, kemungkinan lain misalkan mungkin gini Bu, ini pembelajarannya lebih ke kontekstual gitu kali ya Bu ya. Jadi gimana caranya biar pembelajaran itu bermakna juga, menyenangkan juga siswanya, jadi nggak bosan gitu. Ya, jadi dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya, sehingga itu dekat dengan mereka, maka mereka akan lebih senang gitu ya Bu ya. Oke, baik, dari ini sudah bagus betul nih
sehingga pembelajaran akan lebih maksimal begitu. Nah, kira-kira komitmen ibu nih agar ini bisa terlaksana ini, tanggung jawabnya begitu ya, komitmennya kapan ibu akan lakukan itu? Kebetulan 2 hari lagi kan ada pembelajaran lagi nih di kelas 7J. Saya pengen menerapkan itu sambil cari-cari referensi mungkin di internet dengan tanya Bu Lisa sendiri nanti ya sebagai ini apa namanya cari referensi yang Bu Lisa karena kita sama-sama satu ya. Oke. Ya, jadi nanti ibu akan cari referensi, kemudian insya Allah di pertemuan 2 hari lagi ibu akan mencoba dengan variasi yang lebih kontekstual gitu seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Saya izin Ibu memberikan umpan balik membangun ya, baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin begitu. Saya lihat dari keseluruhan yang saya sampaikan tadi, pembelajaran yang dilakukan sudah sangat luar biasa begitu, sudah sangat melibatkan siswa-siswa dan tahap demi tahap dilakukan sudah sesuai dengan RPP begitu ya Bu ya. Kemudian juga untuk anak-anak sudah aktif nih, jadi di kelompoknya tadi saya lihat juga kemarin ya, saya lihat juga sudah banyak yang membantu, yang sudah lebih paham, dia sudah lebih mengcover teman-temannya, sehingga pembelajaran itu hidup begitu. Jadi yang tadi ada sedikit mungkin ibu merasa bahwa anak-anak itu masih tanya-tanya gitu, mungkin nanti bisa dikurangi di pertemuan berikutnya, tapi ini sudah luar biasa tadi. Untuk penilaian juga ya Bu, saya lihat ibu sudah mengakomodir 3 ranah ya, baik itu psikomotor, afektif dan kognitifnya begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu, saya sudah diizinkan masuk mengikuti